Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan bela sungkawa ya terhadap wafatnya Ustadz Yazid Jawas ya. Karena kalau kita lihat banyak daripada YouTuber yang pernah mereaksi beliau ini mengucapkan bela sungkawa ya. Saya juga ingin termasuk ya salah satu dari bagian mereka yang mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya beliau ya, Ustadz Yazid Jawas. Kalau kita melihat sedikit sepak terjang dari Ustadz Yazid Jawas ini, memang beliau salah satu pejuang awal dari Salafi Wahabi yang berada di Indonesia. Karena kalau kita lihat videonya beliau itu sangat banyak sekali di zaman terdahulu ya, atau sejak generasi awal pergerakan Wahabi Salafi di Indonesia. Pertanyaannya kan begini, apakah kita sebagai orang muslim, apakah tidak patut mendoakan baik terhadap Ustadz Yazid Jawas? Kan beliau ini notabene adalah kelompok Salafi Wahabi atau ustadz dari kelompok Salafi Wahabi yang berfaham bahwasanya tahlilan itu kan dikatakan bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan apakah kita dengan melihat pemikirannya beliau yang seperti itu, kita tidak usah atau tidak pantas kita mengucapkan bela sungkawa terhadap kewafatannya beliau? Ada sebagian ustadz yang mengatakan kita tidak perlu mengucapkan bela sungkawa atau mendoakan beliau karena beliau ini berpaham bahwasanya doa untuk mayit itu tidak sampai, atau tahlilan sedekah untuk mayit itu tidak sampai. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan itu bid'ah. Kan kalau diucapkan pada misalnya yang dikatakan di Indonesia ini, misalnya tahlilan ya 1 hari sampai 7 hari itu dikatakan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi, sehingga pekerjaan ini dikatakan tidak sampai kalau dikerjakan, meskipun dari puzzle-puzzlenya atau afrodiyah dari pekerjaan ini atau amal ini merupakan ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau pandangan saya pribadi, kalau berbela sungkawa, mengucapkan bela sungkawa atau mendoakan beliau, kalau saya pribadi tetap mendoakan semoga Ustadz Yazid Jawas ini semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga perjuangannya beliau ini perjuangan yang baik-baik menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Atau menurut versi dari NU begitu bahasanya ya. Semoga amal beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangannya. Kan begini, kalau kita melihat dari kelompok Salafi Wahabi ini, kan tidak semua dari ajarannya itu kan kita tidak setuju. Ada sebagian dari amalnya yang kita setuju. Misalnya contoh mengajarkan sholat di awal waktu. Contoh lagi menganjurkannya melakukan atau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu kasus amalia atau fatwa atau anjuran yang semua umat muslim termasuk dari NU atau Aswaji itu sefaham atau sepakat bahwasanya sholat di awal waktu itu baik atau afdaliyah atau sunnah. Kemudian mengerjakan sunnah-sunnah Nabi itu adalah baik dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, semoga amal-amal ini atau dakwah-dakwah dari Ustadz Yazid Jawas yang berkenaan dengan hal-hal itu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara orang itu masuk surga atau tidak itu hak prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya memvonis nanti beliau Ustadz Yazid itu masuk neraka atau apa, itu bukan hak kita, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu mempunyai hak veto bahwasanya orang yang beramal baik itu bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang beramal jelek atau ahli maksiat bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu punya hak veto, tidak bisa Allah Ta'ala itu ditaklif, tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Oleh karena itu, saya khususnya pribadi berpandangan
dan mendoakan bahwasanya Ustadz Yazid ini semoga amalnya diterima, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya itu yang mau saya sampaikan pertama. Kemudian kedua, karena beliau ini sudah wafat, sudah meninggal, beliau itu amalnya di dunia sudah terputus. Saya akan menghapus semua video saya yang berkaitan dengan beliau Ustadz Yazid Jawas, menghapusnya secara permanen agar beliau ini tidak ada pembahasannya di video saya. Dan begini, kalau dilihat oleh keluarga kan tidak enak nanti begitu, oleh anak-anaknya beliau tidak enak. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk menghapusnya secara permanen, atau kalau nanti membahayakan kepada channel YouTube saya akan privat saja begitu. Dan itu ya yang bisa saya sampaikan untuk masalah kewafatan Ustadz Yazid Jawas begitu. Dan menurut saya atau pesan saya pada teman-teman, ketika beliau ini sudah wafat, tidak usah membahas lagi masalah yang berkaitan dengan Ustadz Yazid Jawas ini. Kenapa? Karena beliau ini sudah tidak ada, jadi membahas mungkin ustadz yang lain begitu. Yang perlu kita, bahasa kita, yang perlu kita sadarkan terutama untuk jamaahnya begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.